Halo guys, sebelum masuk ke cerita saya akan memberikan sebuah info yang sangat menarik. Apabila kalian ingin mendapatkan sejumlah uang yang sangat melimpah, maka kalian langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Xworld, yang linknya sudah saya taruh di dalam deskripsi. Dan jangan lupa kalian juga harus memasukkan kode undangan yang ada di dalam deskripsi agar kalian bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang sangat berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 51. Cerita dimulai. Terlihat Monharang sangatlah terkejut ketika melihat Jeong yang membacakan sebuah mantra yang sama sekali tidak bisa ia pahami. Namun di saat yang bersamaan terlihat sebuah rantai yang terselimuti oleh aura kematian langsung menyerang ke arahnya. Akan tetapi karena Monharang mampu melihat pergerakan rantai itu, ia pun langsung menarik belatinya untuk memblokir serangan cepat itu. Kemudian Jeong berkata, "Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini, akan tetapi karena kau telah melihatnya, maka aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain membungkammu." Di saat itu, Monharang merasakan kalau bulu kuduknya telah berdiri setelah melihat seorang gadis yang tembus pandang telah melayang tepat di samping Jeong. Meskipun wujudnya sangatlah kabur, akan tetapi ia sangat yakin kalau gadis itu berambut toskah dan juga menggunakan rantai sebagai senjatanya. Suho menyadari kalau apa yang ia lihat di waktu itu bukanlah halusinasi. Karena Monharang merasa terpojok dengan kehadiran Soha yang ingin menyerangnya, ia pun langsung melemparkan beberapa belatinya agar membuat Jeong dan juga yang lainnya untuk menjauh dari hadapannya. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena tidak ada satupun dari belati itu yang mampu mengenai tubuh Jeong. Tepat di sampingnya dengan mata yang berbinar, Soha berkata, "Wahai Master, aku sangat ingin memiliki tubuh wanita itu. Jadi tolong izinkan aku untuk melahapnya." Namun Soha langsung terdiam ketika Azur yang berkata, "Dasar bocah, bukankah kau begitu ngotot mengatakan kalau kau adalah seorang laki-laki? Lantas mengapa kau begitu ingin untuk memiliki tubuh wanita itu?" Saat mendengar Monharang yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak berniat untuk bertarung melawannya, Jeong pun berkata, "Bagaimana bisa aku percaya akan hal itu sedangkan kau datang ke tempat ini secara diam-diam?" Monharang berkata, "Aku datang ke tempat ini hanya untuk memeriksa dan juga memastikan apakah yang aku lihat memanglah benar ataukah tidak." Sambil tersenyum, Jeong berkata, "Tetapi apakah kau tahu sebuah harga untuk melihat sesuatu yang kau inginkan sangatlah mahal? Jadi apakah kau setuju dengan sesuatu yang seperti itu?" Meskipun Monharang merasa begitu gugup dan juga berkeringat dingin, akan tetapi ia mencoba untuk bersikap tenang sembari mengatakan kalau dia begitu yakin dan akan membayarnya. Bahkan Jeong langsung terdiam ketika mendengar Monharang yang mengatakan kalau dia akan membayarnya meskipun ia harus membayarnya dengan menggunakan nyawanya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Monharang kembali berkata, "Aku sangat membutuhkan kekuatanmu, jadi sebagai imbalannya aku ingin kau membantuku." Di saat itu, Jeong hanya menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berpikir, "Setelah menyaksikan kematian yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya, aku pun telah mampu membedakan antara mereka yang benar-benar siap untuk menghadapi kematian ataupun yang tidak. Akan tetapi yang aku lihat kalau wanita ini telah lebih dekat kepada yang pertama, yaitu dia sangat siap untuk mempertaruhkan nyawanya jika itu diperlukan." Lalu Jeong berkata, "Kau ingin aku meminjamkan kekuatanmu kepadamu. Namun untuk apa aku harus melakukan itu, sedangkan hal itu sangatlah merepotkan?" Monharang kembali berkata, "Bukankah gadis itu mengatakan kalau dia sangat menginginkan tubuh ini? Jadi jika kau membantuku dengan meminjamkan kekuatanmu, maka aku akan memberikan tubuh ini sebagai imbalannya." Di sampingnya Azur berkata, sepertinya mata batinnya telah terbangkitkan ketika dia hampir mengalami kematian. Itulah sebabnya dia mampu melihat roh pendendam dan juga mendengar suara Soha.
Meskipun yang seperti itu, akan tetapi matanya tidak seperti mata iblis yang kau miliki yang mampu melihat sifat asli dari sebuah jiwa. Oleh sebab itu, dia sama sekali tidak bisa mendengarku. Di saat itu, Jiong teringat dengan apa yang dikatakan oleh para Maljo. Ia mengatakan kalau sebuah bakat yang paling tinggi dari para master perdukunan adalah mata. Kemudian Jiong berkata, "Kau mengatakan kalau kau membutuhkan bantuanku, namun untuk apa aku melakukannya? Apakah kau tidak berpikir kalau aku akan bisa dengan mudah untuk membunuhmu dan bahkan mengambil tubuhmu itu sama seperti yang aku lakukan kepada Yomga? Jadi, apakah ada sebuah alasan bagiku untuk bersusah payah meminjamkan kekuatanku kepadamu sedangkan aku begitu mudah untuk membunuhmu?" Mendengar perkataan Jiong, terlihat tatapan mata Monharang menjadi semakin tajam. Bahkan di saat itu ia pun langsung bersiap dengan belatinya dan juga menyembunyikan sesuatu pada tangan kirinya. Lalu ia berkata, "Sepertinya kau terlalu meremehkanku sampai-sampai kau berpikir kalau kau akan bisa membunuhku dengan begitu mudah." Terlihat Jiong begitu heran saat mendengar Azur yang memintanya untuk mundur dan mengambil jarak dari Monharang. Akan tetapi belum sempat ia melompat ke arah belakang, tiba-tiba saja Jiong merasakan kalau wajahnya telah terluka setelah terkena sesuatu yang begitu tajam. Setelah mengalami luka itu, ia pun langsung melompat ke arah belakang untuk membuat jarak dari Monharang. Di saat itu, Jiong melihat dengan samar lintasan puluhan benang yang telah menyebar pada segala arah. Jiong berpikir jika dia terlambat sedikit saja untuk menghindari serangan dadakan itu, maka sudah dipastikan kalau tubuhnya akan tercabik-cabik. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh niat membunuh, Monharang berkata, "Apakah kau sudah mengerti kalau aku akan bisa membunuhmu kapanpun aku mau?" Diketahui kalau itu adalah sebuah benang yang terikat pada jari-jarinya yang merupakan sebuah teknik rahasia yang hanya bisa dikuasai oleh keluarganya. Jiong berkata, "Ternyata kau adalah orang yang cukup licik. Kau melemparkan beberapa belatimu untuk mengecohku agar aku tidak menyadari kalau di gagang belati itu telah terikat benang-benang yang sangat tajam seperti ini. Lalu ketika kau sedang terdesak, maka kau akan menggunakan benang ini untuk menghentikan pergerakanku." Di sampingnya, Azur berkata, "Sejak dari awal aku begitu penasaran dengan sebuah belati yang ia gunakan karena belati itu sangatlah familiar di mataku. Namun setelah aku melihat teknik benang ini, aku pun menyadari kalau dia adalah keturunan Dead King ataupun seseorang yang dikenal sebagai sang raja pembunuh." Mendengar perkataan Azur, Jiong pun langsung melemparkan pandangannya kepada Monharang. Lalu ia berkata, "Ternyata kau adalah seseorang yang memiliki darah keturunan dari seseorang yang dipanggil sebagai Dead King." Sontak, Monharang sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiong telah mengetahui identitas keluarganya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Jiong bisa mengetahui akan hal itu. Kemudian Azur meminta kepada Jiong untuk mengikuti perkataannya. Ia berkata, "Akan sangat aneh kalau aku tidak bisa memikirkan tentang Dead King setelah melihat sebuah teknik yang disebut sebagai Shadow Flying Blade." Tanpa keraguan sedikit pun, Jiong langsung mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Azur. Terlihat Monharang semakin terkejut karena ia sama sekali tidak menduga bukan hanya mengetahui tentang Dead King, akan tetapi ia juga telah mengetahui nama teknik itu yang hanya bisa dikuasai oleh keturunan langsung. Lalu ia bergumam, "Dead King, dia adalah sang pendiri sekte kami, yaitu sekte Worgat. Dan itu adalah sebuah kisah yang hanya diwariskan secara lisan di dalam sekte kami. Bahkan hal ini sama sekali tidak diketahui oleh siapapun terkecuali sang pemimpin dan juga para pewarisnya. Lalu sebuah teknik yang diciptakan sang pemimpin itu adalah sebuah teknik rahasia yang hanya bisa digunakan terkecuali kita harus membunuh lawan di dalam pertarungan ataupun terlalu sulit untuk menangani situasinya. Oleh sebab itu, teknik rahasia ini sama sekali tidak akan bisa diketahui oleh orang lain. Akan tetapi bagaimana mungkin ia bisa mengetahuinya?" Monharang berkata, "Sepertinya situasinya telah berubah. Jadi kau harus mengatakan kepadaku dari mana kau mendapatkan sebuah informasi yang baru saja kau katakan itu. Namun jika kau tidak ingin mengatakannya, maka aku akan membunuhmu." Namun Jiong sama sekali tidak mendengarkan dengan apa yang dikatakan oleh Monharang. Akan tetapi yang ia lakukan adalah langsung menghentakkan salah satu dari kakinya ke atas lantai sehingga membuat lantai itu langsung hancur seketika. Di saat itu, Jiong menyadari dengan menghancurkan lantai ruangan, maka semua belati yang terikat dengan benang-benang akan mengendur begitu saja. Kemudian ketika Monharang sedang lengah, seketika itu juga Jiong langsung melompat ke arahnya dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan.
Akan tetapi tentu saja Monharang sama sekali tidak tinggal diam. Ia pun langsung melemparkan 3 buah belatinya yang bertujuan untuk menghentikan Jeong. Namun usahanya hanyalah sia-sia karena Jeong mampu menghindari ketiga belati itu dengan begitu mudahnya, bagaikan seseorang yang sangat mahir dalam menggunakan seni melangkah. Di saat itu Monharang menyadari kalau Jeong akan menangkapnya karena ia telah melihat kalau Jeong telah membuka tangannya dengan begitu lebar. Seketika itu juga Monharang langsung melompat ke arah atas setelah melihat Jeong yang berdiri tepat di hadapannya. Kemudian Monharang langsung memutar tubuhnya ke arah atas sambil bersiap menusukkan bilah belatinya tepat di tengkuk leher Jeong. Bahkan sangat jelas terlihat kalau Monharang sama sekali tidak ragu untuk membunuh Jeong karena dia telah mengetahui tentang rahasia dari sektenya yang sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang asing. Namun bukannya menghindari serangan cepat itu, terlihat Jeong hanya tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan, "Pergerakanmu sangatlah cepat, sampai-sampai aku berpikir kalau kau lebih cepat daripada Yomga." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menghentikan belati Monharang hanya dengan menggunakan gigitannya. Sontak Monharang sangatlah terkejut, ia tidak menyangka kalau ada seseorang yang mampu menghentikan serangannya dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Lalu ketika menyadari kalau Monharang telah kehilangan keseimbangan, Jeong pun langsung mencekiknya dengan sangat kuat. Benar saja, di saat itu Monharang hanya bisa menahan rasa sakitnya setelah Jeong yang menghentikan pergerakannya. Terlihat Jeong langsung menyeringai karena ia telah berhasil membuat Monharang sama sekali tidak berkutik di tangannya. Kemudian Jeong pun langsung melemparkan belati itu ke atas lantai karena ia sama sekali tidak membutuhkannya. Namun Jeong langsung tertawa setelah menyadari kalau sebuah benang telah melingkar di lehernya. Jeong berkata, "Hal ini sangatlah luar biasa. Meskipun kau telah terpojok, akan tetapi kau masih mampu untuk memberikan perlawanan yang seperti ini." Karena tenggorokannya telah ditekan, dengan susah payah Monharang berkata, "Bukankah sudah aku katakan kalau kau tidak boleh meremehkanku? Asal kau tahu, jika aku menarik sedikit saja benang ini, maka benang ini akan langsung memotong kepalamu. Jadi selagi aku masih sabar, maka katakan yang sebenarnya bagaimana kau mengetahui tentang Dead King dan juga teknik rahasia kami." Namun dengan santainya Jeong pun langsung menyentuh benang itu dengan lembut, dan di saat yang bersamaan benang itu langsung kehilangan kekuatannya. Sontak Monharang sangatlah terkejut, matanya terbelalak karena ia sama sekali tidak menyangka kalau benangnya telah menjadi lemah begitu saja. Ia berpikir bagaimana mungkin energi ki yang ia kirimkan ke dalam benang itu telah memudar dan juga kehilangan kekuatannya. Akan tetapi tanpa ia sadari, Jeong pun langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu kuat yang mendarat tepat di rusuknya. Seketika itu juga Monharang merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa, sampai-sampai ia begitu sulit untuk bernafas dengan benar. Lalu Jeong pun langsung mengangkat wajah Monharang sembari berkata, "Yang aku lihat kalau kau sepertinya begitu berguna, jadi aku akan mengatakan kalau kau telah lulus." Sambil mengusap lukanya, Jeong kembali berkata, "Awalnya aku berencana untuk memberikan tubuhmu itu kepada Soha. Akan tetapi jika dilihat dari kemampuanmu, kau sama sekali tidaklah buruk. Jadi aku berpikir akan lebih baik kalau aku akan menggunakanmu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung meletakkan jempolnya yang berlumuran dengan darah ke dalam mulut Monharang. Seketika itu juga Monharang merasakan kalau dadanya terasa sangatlah panas yang seakan-akan telah membakarnya dari dalam. Ia menyadari kalau itu adalah sebuah racun yang sangat mematikan. Ia bergumam, "Sejak dari kecil aku sangat berpengalaman dalam mengenal berbagai macam racun. Bahkan aku telah menelan beberapa macam racun yang sangat mematikan untuk membangun ketahanan tubuh. Hal itu aku lakukan karena aku adalah keturunan dari sekte Worgat yang dikenal sebagai salah satu dari 4 keluarga pembunuh bayaran. Namun tetesan darah yang dimiliki oleh bajingan ini jauh lebih mematikan daripada yang aku rasakan sebelumnya." Di saat itu Monharang merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa sehingga membuatnya tidak sanggup untuk berdiri lagi. Lalu ia pun mencoba untuk mensirkulasikan energinya dan berusaha untuk memuntahkan racun itu. Namun belum sempat ia melakukan sirkulasi, ia pun langsung terlempar ke belakang setelah Jeong yang menendangnya. Jeong berkata, "Yang aku inginkan dari dirimu hanyalah satu, yaitu kau harus menjadi anjing setiaku. Dan apabila kau telah menjadi anjing setiaku, maka aku akan mempertimbangkan untuk meminjamkan kekuatanku kepadamu." Saat mendengar Monharang yang mengatakan untuk apa ia bertindak sampai sejauh itu dengan memberikan sebuah racun kepadanya, Jeong kembali berkata, "Kau harus tahu kalau aku sama sekali tidak akan bisa percaya kepada orang lain meskipun orang itu mengatakan kalau dia akan menyerahkan nyawanya kepadaku."
Lagi pula kau sendiri yang mengatakan kalau kau akan membayar berapapun harganya. Di saat itu Jeong telah menyeringai, yang mana hal itu telah menunjukkan kalau dia adalah seorang iblis yang sebenarnya. Terlihat Mon Harang sangatlah terkejut setelah melihat senyuman Jeong karena ia menyadari kalau di balik senyuman itu ada sesuatu yang sangat mengerikan. Kemudian Mon Harang teringat akan masa kecilnya ketika ia sedang berlatih bersama ayahnya. Di saat itu ayahnya berkata, "Mon Harang, apakah kau tahu tentang sesuatu yang disebut sebagai mentalitas sang pembunuh? Itu adalah sifat ataupun watak yang sangat langka yang hanya ada satu di antara ribuan orang. Mereka yang memiliki sifat itu akan mendapatkan kesenangan dan juga mendapatkan sebuah arti kehidupan dan bahkan kepuasan hanya dengan kematian dan juga kehancuran. Dan itu adalah sifat terbaik yang hanya bisa dimiliki oleh para asasin. Bisa dikatakan kalau itu adalah bakat yang sangat hebat. Mereka sama sekali tidak ragu untuk membunuh ataupun mempermainkan orang lain. Mereka akan mendapatkan kepuasan dan juga kesenangan saat membunuh ataupun membantai lawan-lawannya. Mereka sama sekali tidak akan merasakan penyesalan meskipun dia telah membunuh ribuan orang." Mengingat dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya di masa lalu, Mon Harang berpikir, apakah mungkin kalau Mok Jong-won adalah sosok pembunuh yang pernah dikatakan oleh ayahku, yaitu seseorang yang disebut sebagai kejahatan sejati. Terlihat Mon Harang hanya bisa menelan ludahnya karena ia telah menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan mata yang bergetar ia bergumam, "Entah kenapa aku baru saja mengingatnya akan hal ini. Jika aku bertemu dengan seseorang yang memiliki karakter seperti itu, maka yang harus aku lakukan adalah melarikan diri dengan sejauh mungkin. Namun aku telah membuat sebuah kesalahan yang sangat besar karena aku telah salah memilih lawan. Bajingan ini jauh lebih jahat daripada yang bisa aku bayangkan sebelumnya. Dia sama sekali tidak bisa diartikan sebagai sifat pembunuh biasa. Akan tetapi dia adalah kejahatan itu sendiri, yaitu inkarnasi sang kejahatan." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.